Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar SKI tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad. Simak videonya dengan baik ya. Sebelum kita membahas bukti kerasulan Nabi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang peristiwa menjelang kerasulan Nabi Muhammad. Nah, di sini menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad, beliau menjumpai banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dalam hidupnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjaga dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Sejak kecil, Nabi Muhammad selalu menghindari perbuatan dosa. Maka dari itu, semua sikap, perkataan, dan tingkah lakunya sangat terpuji, sehingga dikagumi banyak orang. Kisah yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad terpelihara dari dosa adalah ketika pada suatu malam Nabi ingin pergi ke Baitullah untuk menghadiri suatu acara pernikahan. Namun, acara tersebut penuh dengan pertunjukan kemaksiatan. Akan tetapi, sebelum sampai ke acara pernikahan tersebut, Allah telah menghentikan langkahnya dengan menjadikan kedua matanya mengantuk. Akhirnya beliau tertidur pulas sehingga terhindar dari dosa dan maksiat. Yang kedua, sering didatangi mimpi-mimpi kebenaran atau ar-ro'yu as-sadiqoh. Dalam mimpinya, beliau ditunjukkan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Dan mimpinya itu seakan-akan terjadi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, sering pergi mengasingkan diri atau uzlah dan tafakur di Gua Hiro. Nabi Muhammad sering mengasingkan diri untuk merenung dengan sungguh-sungguh dan tafakur atau memikirkan jalan keluar agar kaumnya selamat di dunia dan akhirat dan mereka tidak lagi menyembah berhala. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad. Untuk bukti yang pertama yaitu adanya mushaf Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Dan Al-Quran juga merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad dan merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan juga Al-Quran dijadikan sebagai kitab suci umat Islam sampai saat ini. Bukti yang kedua yaitu turunnya syariah agama Islam. Semua ajaran atau syariah yang dibawa oleh para nabi dan rasul berisi tentang tauhid atau keesaan Allah. Semuanya berpedoman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Agama Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia di dunia, tetapi juga berisi tuntunan agar selamat di akhirat kelak. Agama Islam menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Oleh sebab itu, agama Islam sebagai salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad. Bukti yang ketiga, keberadaan Ka'bah sebagai kiblat sholat bagi umat Islam. Sebelum Islam datang, Ka'bah belum dijadikan arah kiblat sholat. Nah, sebelumnya itu arah kiblat menuju ke arah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengubah arah kiblat sholat ke Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah. Bukti yang keempat yaitu keberadaan kota Madinah sebagai pusat dakwah dan kepemimpinan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Berkat dukungan dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, agama Islam berkembang sangat cepat. Madinah juga dijadikan pusat pemerintahan Nabi Muhammad. Beliau memimpin Madinah selama 10 tahun. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, kehidupan masyarakat menjadi makmur, sejahtera, bersih, aman, dan damai. Dan selama beliau memimpin, agama Islam mencapai masa kejayaannya. Dengan kemajuan Islam di Madinah ini, Madinah disebut dengan Madinah Munawwaroh yang artinya kota yang bercahaya.
Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi yang Ibu bahas tadi ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.